Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ramdhani dengan nomor MPM 24782034. Baik, pada video kali ini saya akan mengerjakan untuk kuis mata kuliah desain basis data. Untuk yang pertama yaitu pembukaan. Nah, tujuan memperkenalkan konteks dan tujuan kegiatan. Nah, jadi tujuan ini kita akan melakukan proses data cleaning dan analisis statistik. Nah, data yang digunakan yaitu ini ya, Ames Housing. Nah, dataset ini tuh berisi data harga rumah di Ames. Nah, dengan berbagai fitur seperti ukuran tanah, terus tahun dibangun, tipe rumah, sama masih banyak lain. Nah, terus tujuan analisis itu untuk menyiapkan data agar bersih dan siap digunakan untuk analisis kelanjutan serta memahami gambaran umum data melalui statistik deskriptif. Oke, selanjutnya yaitu tahap persiapan data. Nah, sekarang ini masuk ke tahap persiapan data. Nah, yang pertama itu software yang digunakan. Nah, untuk software yang digunakan yaitu adalah yang pertama adalah Google Colab tentunya. Terus karena gimana ya, pakai Google Colab tuh lebih mudah ya, mudah digunakan, sama sudah mendukung library Python untuk analisis data. Nah, terus selanjutnya library yang digunakan. Nah, untuk library yang digunakan jelas yang pertama yaitu Pandas ya. Pandas itu gunanya untuk mengelola data. Terus NumPy untuk operasi numerik sama apa? Kita lihat ini dulu. NumPy, terus Matplotlib atau PLT gunanya sama Seaborn ini sama aja ya untuk membuat visualisasi. Oke, terus masuk ke sini. Cara membaca dataset. Nah, pertama kita import dulu yang jelas ya. Datasetnya kita import menggunakan ini. Import dulu. Kita buat kode baru. Oke, kita import dulu pakai from Google Colab import file. Intinya dari Google Colab ini ngambil file dari repository lokal kita. Oke, udah masuk ya filenya. Filenya tuh namanya bukan ini nih. Bentar. Ames Housing. Oke. Ya udah, untuk yang pertama yaitu cara membaca dataset read CSV. Nah, di sini kebetulan saya sudah menyiapkan kodenya. Kita salin. Kita masukkan aja di sini. Nah, jadi ini yang saya jelaskan tadi, import Pandas itu jelas untuk mengelola datanya. Terus NumPy itu untuk operasi numerik. Terus sama ini yang dua ini untuk visualisasi. Terus baca dataset Ames Housing pakai pdread CSV ya, terus nama filenya. Tampilkan ukuran data. Di sini kan menyebutkan ukuran data dan isi kolom. Nah, untuk kode yang ini untuk menampilkan ukuran datanya, misal kayak ukuran data tuh ada berapa baris sama berapa kolom. Nah, di sini kolomnya ini. Nah, di sini untuk menampilkan barisnya sama totalnya ya, total baris sama total kolom. Jadi kita langsung running aja. Nah, di sini sudah terlihat ya, untuk ukuran datanya ada 2930 baris dan dengan 82 kolom atau apa ya bahasanya? Fitur. Terus ini ngambil data 5 baris pertama. Terus di sini ambilnya ini 5. Totalnya 82 kolom. Nah, ini semua nama kolomnya. Udah banyak ya. Oke, selanjutnya yang nomor 3 yaitu pemeriksaan data awal. Nah, pada pemeriksaan data awal nih di sini ingin memahami struktur dan tipe data dari dataset Ames Housing ya. Oke.
Pertama kita ambil dulu kodenya. Oke. Kita masukkan aja di sini, kita buat kode baru. Belum kesalin ya. Oke. Pertama yaitu ada kode, bentar. Sini perintahnya fitur mana saja yang masuk ke golongan kualitatif dan kuantitatif. Oke, terus kolom salah misi tipe data, angka disimpan sebagai string. Terus jelaskan pentingnya memastikan tipe data sebelum analisis. Oke. Nah, di sini untuk kode yang pertama yaitu lihat tipe data tiap kolom pakai df data apa ini dtipes. Terus memisahkan kolom berdasarkan tipe datanya. Untuk yang kolomnya ada integer sama float. Nah, ini kolomnya terisi ya. Terus ada objek, berarti kolomnya belum terisi. Untuk di sini untuk kuantitatif sama kualitatif, atau kolomnya salah objek ini. Nah, langsung dipilih. Oke. Selanjutnya ini ngambil data kolom 10 aja ya, berarti kualitatif 10 sama kuantitatif 10. Terus selanjutnya itu cek kolom yang mungkin salah tipe atau bisa disimpan dalam mode string ya, dalam sebagai string. Oke, cek apa sebagai besar nilai bisa diubah jadi angka. Oke, kita langsung aja kita lihat hasilnya. Nah, tipe data setiap kolom ada order tuh tipenya integer, nih cuma ngambil 10 ya, tapi di sini cuma segini biar nggak panjang sih. Terus ini objek, berarti dia datanya di sini datanya kolom salah ya. Di sini integer atau disebut apa sih kalau integer tuh kualitatif, kuantitatif ya. Ya, terus ini float itu kualitatif. Nah, di sini udah dibedakan semua ya. Ini cuma ngambil berapa sih? 1, 2, 3, 4, atau ini 10 ya. Sesuai kode yang di sini cuma ngambil 10. Oke, terus kolom yang kemungkinan salah tuh nggak ada ya. Di sini 0. Oke, terus selanjutnya jelaskan pentingnya memastikan tipe data sebelum analisis. Nah, jadi menentukan tipe data dengan benar itu sangat penting ya, karena kalau kolom numerik disimpan sebagai teks, fungsi statistik seperti mean dan median itu nggak bisa buat dijalankan dengan benar. Jadi datanya nggak bisa clear atau masih bias. Oke, masuk ke step keempat yaitu cek duplikasi dan inkonsistensi. Jadi pertama kita coba ambil kodenya dulu. Ambil. Oke. Ini ya. Nah, belum mulai kita menggunakan ini ya, df duplicated sum. Oke, di sini udah ya. Ini untuk ngecek duplikat. Terus kategorinya ini atau inkonsistensi ya, duplikat kalau ada, kalau enggak berarti 0. Oke, langsung running aja. Nah, jadi dapat dilihat ya di sini bahwa jumlah data duplikat itu enggak ada ya, enggak ada. Terus nilai pada kolom, jadi contoh ngambil tuh dari Nightbound sama MZ zoning. Nah, terus misal tuh di sini ada penulisan, ada nilai unik ya, kayak BLM apa inilah. Terus yang enak tuh mana ya, dia tuh kayak nggak gimana ya, kayak kalau misal ada tulisan nih di sini BR del. Nah, di sini tuh dia kan kehubung.
Nah, ada BRDL tapi ada spasinya. Jadi dia masuk ke ini ya, contoh inkonsistensi. Jadi dia kata-katanya atau teksnya tuh nggak konsisten. Padahal itunya namanya sama kayak misal ini tadi lah BRDL ini tadi. Nah, ini kan nggak ada apa spasinya. Nah, terus ada lagi di sama di Nightboard itu, di kolom Nightboard BRDL itu sama, ada spasinya gitu. Oke, selanjutnya kita masuk ke cek missing value. Nah, tujuannya tuh mengidentifikasi data kosong dan menjelaskan strategi penanganan. Yang dijelaskan yaitu hasilnya. Kita ambil dulu kodenya. Oke, kita ambil. Oke, kita running aja. Nah, di sini tugasnya yaitu kolom dengan missing terbanyak, terus alasan memilih median dan numerik modus untuk kategori. Bentar. Kita coba lihat dulu ya. Nah, di sini dapat dilihat ya untuk kolom missing value terbanyak itu ada di poll kisi atau sebanyak 2917, sama mic future 2800. Jadi ini sangat banyak ya, dari totalnya aja cuman 2000. Ini mentok ini berarti ya, melebihin ini. Oke, berarti ini untuk contohnya. Terus pertanyaannya itu alasan memilih median untuk numerik modus untuk kategori. Nah, jadi alasannya tuh untuk memilih median untuk numerik, saya menggunakan median karena median itu nggak terlalu dipengaruhi oleh outlier ya. Jadi ini tuh membuat hasil imputasi lebih apa sih, responsif atau terdapat distribusi data sebenarnya. Nah, terus untuk modus untuk kategori, saya memilih modus ini atau nilai yang paling sering muncul karena paling logis sih, mewakili kategori dominan yang tidak mengubah karakter distribusi kelas. Nah, jadi untuk pendekatan ini tuh kualitas data tuh tetap terjaga, dan menghilangkan terlalu banyak dan tanpa menghilangkan terlalu banyak informasi. Jadi data masih nggak kehilangan banyak isinya lah. Oke, selanjutnya yaitu statistik deskriptif kuantitatif. Tujuannya itu mengembangkan data numerik secara ringkas. Oke, ngambil dulu kita kodenya. Oke, kita ambil. Aduh, kesalin malahan. Nah, di sini kode pertama yaitu numerik DF. Tadi sini ada nggak sih? Ini ngambil kolom numerik ya. Terus ini ngambil nilai mean, descript atau label mean. Nah, oke, kita coba running dulu. Nah, jadi pada tahap ini saya tuh menghitung beberapa ukuran statistik ya, yaitu rata-rata atau mean, terus median, terus simpanan, terus apa sih? Median, standar apa sih ini? Simpanan baku ya, standar definition, terus konfigurasi variasi atau CV, sama IKR atau interquartile range. Nah, jadi rata-rata tuh menggambarkan nilai pusat dari sebuah variabel numerik. Nah, sebagai contohnya tuh kayak misal pada kolom sale price, mana sale price? Nggak ada ya.
di order ya, berarti pada order rata-rata tuh harga rumah tercatat sekitar mana sih ini ya, sekitar oh ini. Nah sekitar ini ya, buat ini ordernya. Terus untuk CV-nya tercatat sekitar ini 0,58. Oke. Selanjutnya kita masuk ke statistik deskripsi kualitatif. Oke, kita ambil kodenya dulu. Kita ambil. Tujuannya itu menunjukkan distribusi kategori yang menjelaskan frekuensi persentase, variabel dominan, dan makna terhadap konteks contoh sebagai besar. Oke. Aduh, apa nih? Kok begini? Oke, pilih kodenya ya. Untuk ngambil kolom bertipe kategori, terus apa lagi? Oke, ini kode untuk statistik deskriptif ya. Oke. Nah, jadi pada tahap ini tuh saya menghitung frekuensi dan presentase dari setiap kategori menggunakan perintah value count. Value count. Ini ya, value count. Nah, jadi tujuannya tuh untuk melihat bagaimana proporsi tiap kelompok dalam satu variabel serta menentukan kategori mana yang paling dominan. Misal pada contohnya itu di MS zoning ini ya. Di MS zoning tipe rumahnya tuh bentar. Sini gimana sih? Lebih besar pelanggan menggunakan konteks bulanan. Bentar. Presentase. Nah ini contohnya buat ini aja lah ya, Nightborn ya. Jadi Nightborn tuh ada ini apa, Nemes. Nah di frekuensinya itu 443 dan persenannya tuh 15%,12. Jadi buat apa ya, sebagian besar ini naik apa ya, menunjukkan, bentar, ini aja lah yang enak. Di kolek ini menunjukkan ya jumlah, jadi dua ini tuh menunjukkan dua jumlah tertinggi yang berarti keduanya tuh kawasan tersebut menjadi pusat aktivitas perumahan paling padat di Ames ya. Jadi hal ini tuh menunjukkan adanya konsentrasi permintaan dan nilai properti yang lebih tinggi di wilayah tersebut. Nah, secara keseluruhan tuh analisis deskriptif ini membantu memahami pola dominasi kategori, preferensi sosial, dan konteks lingkungan yang membentuk karakteristik pada perumahan di Ames. Nah, jadi selanjutnya untuk selanjutnya itu masuk ke ini apa, yang terakhir, yang terakhir enggak sih? Bentar. Masuk ke ini yang, nah apanya, visualisasi. Oke, selanjutnya itu visualisasi, itu memperjelas diskusi. Tujuannya berarti kan langsung kita play aja.
Oke, jadi pada tahap yang ini tuh yang bertujuan untuk memperjelas ya intinya. Pertama kita tunjukkan dulu di distribusi harga rumah atau sale price. Nah, jadi pada sale price ini grafik ini terlihat bahwa distribusi harga rumah miring ke kanan atau right skewed. Nah, artinya sebagai besar rumah memiliki harga menengah ke bawah, sementara hanya sedikit rumah yang harganya sangat tinggi. Oke, temuan ini tuh konsisten dengan hasil statistik kuantitatif sebelumnya, yaitu median lebih kecil daripada mean, menandakan distribusi itu tidak simetris dan ada ekor yang panjang di sisi kanan. Nah, yaitu selanjutnya yaitu sale price di block plot ya. Nah, dari visualisasi itu terlihat adanya beberapa outlier di bagian atas. Nah, yaitu rumah dengan harga jauh di atas rata-rata. Outlier tersebut tuh menunjukkan variasi harga yang cukup tinggi di pasar properti, yang juga selaras dengan nilai koefisien variasi atau CV sebesar 0,44 dari analisis statistik kualitatif. Nah, itu selanjutnya yang ketiga yaitu distribusi tipe rumah ya, atau house style. Nah, grafik ini tuh menunjukkan bahwa tipe rumah satu story itu merupakan kategori paling dominan di dataset. Nah, disusul oleh 2 story. Nah, hal ini tuh menggambarkan bahwa mayoritas penduduk di Ames lebih memilih rumah satu lantai, kemungkinan karena faktor biaya pembangunan yang lebih rendah dan kemudahan akses. Jadi secara keseluruhan tuh visualisasi ini membantu memperkuat interpretasi hasil statistik deskriptif sebelumnya. Jadi distribusi harga rumah tuh miring ke kanan, terus dapat outlier harga tertinggi dan tipe rumah satu story mendominasi pasar. Oke, selanjutnya langkah terakhir tuh ringkasan dan penutupan. Jadi untuk ringkasan dan penutupan itu Nah, jadi dari data seluruh proses analisis dataset Ames Housing itu terdapat beberapa temuan penting yang bisa saya simpulkan ya. Yang pertama yaitu hasil dari pengecekan missing value. Beberapa kolom seperti Polkisi dan Alley. Nah, Polkisi dan ini Miss Ale itu memiliki data kosong yang cukup besar ya. Jadi untuk menjaga keutuhan data, saya menggunakan median pada data numerik dan modus pada data kategorik sebagai strategi imputasi. Nah, kedua tuh yaitu dari analisis statistik kuantitatif terdapat bahwa harga rumah atau sale price memiliki rata-rata sekitar $180.000 dengan koefisien variasi 0,44, yang berarti variasi harga antar properti cukup tinggi ya. Sedangkan dari sisi kuantitatif, kategori satu story menjadi tipe rumah yang paling banyak ditemui, mencerminkan preferensi masyarakat terhadap rumah sederhana dan fungsional. Nah, yang ketiga yaitu hasil visualisasi mendukung analisis sebelumnya. Jadi distribusi harga rumah miring ke kanan, terus menunjukkan adanya beberapa rumah dengan nilai jual yang jauh di atas rata-rata. Terus berdasarkan bar chart memperlihatkan dominasi tipe rumah satu lantai. Nah, berdasarkan keseluruhan proses ini, dataset Ames Housing ini kini siap digunakan untuk analisis selanjutnya seperti regresi prediktif dan lain-lainnya sampai jadi sebuah informasi. Sebagai penutup, analisis ini menunjukkan bahwa data bersih, tervalidasi dan terimplementasi dengan baik adalah fondasi utama yang dalam pengambilan keputusan berbasis data. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.